Pilates di sini dalam learning journal yang ini akan membahas mengenai core issue dan bagaimana kita menentukan apa core issue dari di tempat kita kerja. Nah, kebetulan tempat kerja saya adalah di divisi bedah vaskular dan endovaskular Rumah Sakit M. Jamil Padang. Jadi selama saya di sana, selama udah hampir 1,5 tahun, saya mengobservasi apa saja yang menjadi masalah-masalah di tempat itu dan terutama yang menyangkut kepada pelayanan. Nah, setelah saya melakukan environmental screening dulu, di mana memperhatikan di sana apa saja yang terjadi, dan saya menemukan ada 5 masalah yang mungkin akan bisa dicarikan core issue-nya. Yang pertama adalah belum banyaknya variasi tindakan endovaskular di Rumah Sakit M. Jamil itu sendiri. Jadi selama ini lebih banyak tindakannya adalah berkutat dengan tindakan open surgery dan juga debris demang, amputasi mayor. Jadi tindakan endovaskular belum populer di sana. Nah, dan juga waktu tunggu pasien untuk tindakan elektif akses hemodialisa yang tidak bisa dilakukan pada saat kunjungan tersebut. Jadi pasien harus pulang dulu dan bolak-balik. Menurut saya itu sangat mengganggu keefektifan dan keefisienan kerja, dan juga pasien jadi bolak-balik. Jadi itu pastinya memberikan ketidaknyamanan bagi pasien itu sendiri. Terus jumlah staf medis yang dirasa masih kurang. Kita hanya ada 3 orang di sini, termasuk saya sendiri dan 2 orang senior saya. Dan dengan banyaknya kasus yang ada di Rumah Sakit M. Jamil, rasanya itu bisa berpotensi untuk membuat kondisi staf menjadi burnout. Dan masih kurangnya juga pemahaman tenaga medis dan non medis tentang ruang lingkup bedah vaskular dan endovaskular di Rumah Sakit M. Jamil. Jadi dengan kurangnya pemahaman tenaga medis dan non medis, otomatis konsultasi yang datang ke kita mengenai kasus-kasus yang ada di bedah vaskular yang itu tidak akan banyak, tidak akan berkembang. Nah, jadi di sini saya rasa salah satu masalahnya adalah karena mereka tidak tahu apa saja yang bisa kita lakukan di divisi tersebut. Nah, dan juga masalah yang lain adalah waktu CT angiografi yang masih lama, sehingga mempengaruhi ketepatan tindakan yang akan dilakukan. Jadi waktu tunggu bisa berkisar antara 2-4 minggu. Nah, untuk membantu analisis ini kita ada alat bantunya. Untuk mencari core issue-nya kita ada alat bantunya, di mana yang pertama kita pakai adalah APKL, di mana panjangan adalah aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Di sini kita melakukan penilaian terhadap 5 isu tadi, dan didapatkanlah bahwasannya masih kurangnya pemahaman tenaga medis dan non medis di ruang lingkup bedah vaskular dan endovaskular itu dengan skor yang tertinggi 18. Nah, setelah didapatkan itu yang skor yang tertinggi itu 3 skor tertinggi, kita analisis lagi dengan menggunakan USG. Jadi setelah melakukan analisis dengan USG, kita mendapatkan bahwasanya masalah yakni masih kurangnya pemahaman tenaga medis dan non medis tentang ruang lingkup bedah vaskular dan endovaskular di Rumah Sakit M. Jamil itu merupakan masalah utama yang memang harus kita angkat dan kita selesaikan. Nah, setelah melakukan identifikasi sumber isu tersebut, kita memasukkan ke dalam diagram fishbone, dan kita menilai dari surroundingsnya, di mana salah satu di mana item yang ada di sana adalah tenaga medis dan non medisnya belum banyak yang mengetahui tentang ruang lingkup bedah vaskular, dan juga banyak irisan antara tindakan yang dilakukan oleh bedah vaskular itu sendiri dengan bagian-bagian lain. Untuk suppliers, kita menilai bahwasanya belum banyaknya divisi lain yang mengetahui akan ruang lingkup tindakan yang bisa kita lakukan. Terus dari sistem itu belum adanya forum diskusi komunikasi yang rutin diadakan antara bedah vaskular dengan divisi ilmu lain. Nah, juga untuk skills kita kurang pengembangan DPJP-nya.
pengembangan skill dari DPJP sehingga dan juga promosi juga dilakukan. Jadi sehingga tindakan yang dilakukan itu saja. Nah, analisis dampak dari masalah ini adalah bagi pasien tentu tidak akan mendapatkan pelayanan penata laksanaan yang holistik. Jadi pasien akan mendapatkan pelayanan masing-masing dan terkotak-kotak. Itu akan menyebabkan pasien sering bolak-balik dan tidak tuntas pelayanannya. Dan bagi DPJP sendiri, dokternya adalah tentu tidak optimalnya pemanfaatan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan pasien. Dan juga bagi DPJP dan bedah vaskular ini akan membuat pelaksanaan pelayanan kepada pasien tidak bersifat holistik seperti tadi, dan akan membuat peluang untuk pasien mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif menjadi semakin berkurang. Dan bagi rumah sakit sendiri tentunya ini akan membuat status rumah sakit itu menjadi kurang gemilang, karena ini merupakan rumah sakit tipe A, pusat rujukan, dan semestinya adalah tindakan yang dilakukan lebih bersifat holistik, di mana satu pasien itu bisa dikelola oleh banyak DPJP sehingga outcome yang didapatkan oleh pasien tersebut akan semakin baik tentunya. Jadi begitulah untuk core issue ini yang kita angkat di divisi bedah vaskular dan endovaskular, dan untuk selanjutnya akan dilakukan persiapan terhadap apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi isu tersebut. Jadi saya rasa sekian aja untuk jurnalnya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.